Halo, selamat datang teman-teman kembali di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di-like, silakan di-subscribe. Kalau ada komentar, tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai munculnya karmik setelah bertemu dengan TF atau Twin Flame. Oke, biasanya kan kalau yang kita sering dengar atau banyak juga yang cerita bertemu dengan Twin Flame justru ketika seseorang sudah menjalin suatu hubungan, mungkin sudah punya suami, punya istri, punya pacar atau tunangan, mungkin seperti itu, atau mungkin sudah bersama karmiknya baru ketemu dengan twin flame. Tapi ada juga yang sebaliknya, bertemu twin flame dulu, muncullah karmik belakangan, gitu. Jadi ini banyak sekali terjadi. Biasanya yang twin flame yang keduanya dalam status single, atau mungkin setidaknya tidak dalam hubungan pernikahan, gitu. Jadi banyak yang terjadi adalah misalkan keduanya ini single, bertemu, di situ terjadi koneksi gitu, intensitas yang sangat kuat gitu. Perjalanannya dimulai, nah muncullah karmik. Itu yang baik terjadi, yang mungkin defense maskulin ini yang menarik diri gitu. Banyak yang kita ketahui atau mungkin dengar juga cerita di mana maskulin lari dari femininnya beralih ke orang lain gitu. Entah dia punya pacar, punya pasangan, mau nikah, tunangan, atau bahkan merit seperti itu. Jadi ini banyak sekali terjadi juga. Jadi tidak hanya yang sudah bersama pasangannya dulu atau mungkin sudah bersama karmiknya baru Teen Fame muncul, di mana Teen Fame yang hadir belakangan seolah-olah jadi seperti dia yang orang ketiganya seperti itu. Padahal biarpun yang sudah punya pasangan pun pasangan resmi ya, ketika twin flame-nya datang itu malah seolah-olah kebanyakan merasa justru pasangan aslinya ada twin flame-nya gitu. Justru kayak merasa nggak enak. Justru lucunya adalah ketika dengan pasangan resminya gitu. Oke, oke kembali lagi ke yang karmiknya muncul belakangan setelah bertemu twin flame. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya memang itu harus terjadi gitu. Ketika journey dimulai, jadi nggak hanya trauma sebetulnya, tapi orang yang mengalami awakening, mengalami the dark night of the soul gitu, ditumpuk segudang PR yang segitu banyak, itu sebetulnya juga kita diharuskan membayar karma-karma juga melalui datangnya karmik seperti itu sebetulnya. Jadi sebetulnya nggak hanya defense maskulin kok, feminin pun dihadapkan pada hal yang sama. Jadi yang sering saya lihat adalah sebenarnya nggak hanya karmik maskulin yang bertemu dengan karmik, tapi ternyata feminin pun bisa juga karmiknya muncul. Jadi kedua-duanya ini muncul gitu. Saya sering dengar cerita seperti itu, bahkan saya tahu sendiri gitu bagaimana uh, ketika maskulinnya sudah sangat dekat dengan femininnya, interaksi yang sangat intens gitu, mungkin sudah jalan bareng juga, muncullah karmik. Nah, justru karmik ini sebagai seolah-olah jadi pelarian agar maskulin dapat menghindari feminin. Itu yang banyak terjadi gitu loh. Ketika maskulin kedorong energi feminin, entah satu dengan lain hal, mungkin jadi alasannya dia untuk lari gitu, melarikan diri karena intensitas yang sangat kuat atau mungkin hal-hal lainnya. Oh, kayaknya nggak bisa diteruskan dengan feminin dan segala macamnya, muncullah karmik. Dan ini rata-rata yang banyak sebagai justru pelarian dari maskulin lari ke karmik gitu. Jadi ini fase di mana feminin sangat ke-trigger dengan larinya maskulin ke karmik gitu. Banyak loh yang kejadian misalkan nggak lama ketemu dengan tim femnya, karmik datang, terus tiba-tiba pacaran, tunangan, bahkan merit gitu. Itu banyak terjadi juga gitu. Nah, sebetulnya di feminin pun itu bisa terjadi juga. Jadi maskulin yang ketemu karmik, femininnya pun ketemu karmik gitu. Jadi sebenarnya ini adalah di mana keduanya itu sebetulnya memang diharuskan untuk membereskannya dulu gitu. Nggak cuma satu orang, itu bisa juga terjadi satu selesai, muncul lagi berikutnya gitu. Atau ada juga yang ya sudah memang sama-sama menyelesaikannya dulu,
Baru jika memang pada waktunya dan garisannya memang harus union, itu bisa terjadi gitu. Tapi baik yang terjadi, keduanya memang diharuskan dulu masing-masing menjalin hubungan dengan karmiknya atau dengan orang lain untuk membereskannya dulu, membereskan masing-masing yang belum selesai seperti itu. Jadi seringkali seperti itu. Nah, tapi sekalipun maskulin atau feminin mencoba menjalin hubungan dengan karmik gitu, bahkan sekalipun masuk ke jenjang pernikahan, pikiran maskulin atau feminin pun tetap seperti teringat terus dengan pasangan twin flame-nya gitu. Tetap aja kepikiran lagi, kepikiran lagi, kepikiran lagi gitu. Nah, ya ada yang mereka akhirnya menikah juga dengan karmik ini, ada juga yang sebenarnya ini hanya untuk membereskan aja. Jadi maskulin itu emang harus membereskan dengan orang ini gitu, harus selesai dulu. Jadi yang nanti entah bagaimana misalkan tiba-tiba si karmiknya ini yang menjauh sendiri dari maskulin, ketika maskulin mulai awakening gitu, dan ketika itu kan frekuensi udah berubah ya, maskulinnya ini nggak setara lagi dengan karmiknya, maka bisa juga menjauh gitu, atau memang harus yang memang betul-betul diselesaikan dulu gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi mungkin feminin yang ngerasa maskulinnya kok lari ke orang lain, ini banyak terjadi juga. Sebenarnya femininnya sendiri pun didekati orang lain juga dan mulai tertarik juga. Tapi mau bagaimanapun, sekalipun keduanya mencoba dalam tanda kutip melarikan diri dari pasangan twin flame-nya, oke deh, kayaknya nggak bisa dengan twin flame-nya, ini susah segala macam. Saya mau move on, saya mau ya udah dengan karmik ini gitu. Dan hasilnya biasanya tetap seperti itu. Karena twin flame sharing energi, sharing perasaan, pikiran pun selalu ke sana lagi, ke sana lagi, ke sana lagi. Yang umum terjadi adalah pada akhirnya selalu membandingkan dengan pasangan twin flame-nya. Bukan dalam hanya dari segi fisik gitu ya, bukan semata-mata pandang fisik, oh karmik saya begini, twin flame saya begini, enggak. Cuman sensasi atau energi yang dirasakan ketika bersama karmik dengan twin flame-nya itu sangat beda gitu. Jadi mungkin kalau bisa juga feminin tuh bisa merasakan ketika maskulin tuh sedang jalan bersama karmiknya gitu. Atau maskulin yang cukup sensitif gitu atau cukup peka bisa juga loh tahu feminin sedang jalan sama orang lain. Justru banyak loh maskulin yang sadar akan hal itu juga ya, mungkin maskulin yang perempuan gitu. Karena banyak juga maskulin yang memang denial, sebenarnya merasakan kok, tahu kok ketika femininnya jalan dengan orang lain juga dengan karmik ini, mereka bisa merasakan hal yang sedih gitu. Ya bisa merasakan kehadiran orang lain pun juga bisa gitu. Nah, jadi seperti itu, mau bersama dengan orang lain pun gitu. Nanti mungkin yang karmik yang satu selesai, datang lagi yang lain. Tetap aja kepikiran terus ke pasangan twin flame-nya gitu. Tidak ada di mana maskulin tuh bisa benar-benar lupa. Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi semua maskulin yang cerita ke saya pun nggak ada yang bilang bisa benar-benar bisa move on 100% dalam tanda kutip tuh benar-benar lupa. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, keduanya sharing energi, sharing perasaan. Dan yang mungkin yang menyakitkan adalah itu terus men-trigger terus satu sama lain. Feminin yang ngerasa maskulin sedang bersama orang lain, femininnya bisa tahu. Maskulin pun bisa juga merasakan hal seperti itu gitu. Jadi ketika dia sama orang lain, saya juga cari orang lain. Saya juga cari yang lain buat melupakan. Ternyata nggak bisa gitu. Karena itu saya anjurkan untuk yang mungkin baru separation gitu. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya juga sih melarikan diri dari pasangan twin flame-nya, dari feminin atau maskulin, mencoba hubungan baru dengan tujuan semata-mata hanya untuk supaya bisa move on. Sayangnya bukan seperti itu caranya. Itu nggak akan bisa terjadi gitu. Kalau sudah benar-benar stabil, ya silakan gitu. Tapi kalau enggak, selalu pikiran itu tetap akan muncul sekalipun bersama karmiknya gitu. Jadi biasanya ya seperti itu yang terjadi gitu. Jadi maskulinnya bertemu dengan karmiknya, bisa juga di satu sisi feminin pun ketemu dengan karmiknya juga gitu. Yang sering saya dengar atau tahu sendiri,
Lucunya, maskulin nggak pengen femininnya ini dekat dengan orang lain. Waduh, dia dekat dengan orang. Sementara maskulinnya sendiri mencoba melarikan diri dari femininnya dengan cara bersama karmik gitu, atau mengejar orang lain gitu. Femininnya pun punya pemikiran yang sama. Ah, maskulinnya udah jalan sama orang lain. Maskulinnya udah meninggalkan saya, udah pergi sama karmik bla 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 bla. Saya juga mau move on gitu. Akhirnya yang terjadi adalah keduanya terus men-trigger satu sama lain. Itu yang terus akhirnya nggak selesai-selesai gitu. Men-trigger, men-trigger, men-trigger. Jadi sebenarnya nggak akan bisa bener-bener tim fam itu melupakan 100%. Nggak akan. Karena keduanya saling sharing energi, sharing perasaan. Gitu. Kalau melepaskan kemelekatan, bisa. Cuman, untuk bener-bener 100% bisa lupa, nggak bisa. Ya, karena keduanya saling sharing energi, sharing perasaan, gitu. Ya, akhirnya maskulinnya yang bisa merasakan femininnya bersama karmik, bersama orang lain, femininnya juga seperti itu, akhirnya mencoba terus ke orang satunya, orang satunya, orang satunya lagi, tetap kepikiran lagi dengan pasangan tim femnya gitu. Tapi memang banyak juga yang sebetulnya karmik ini datang memang untuk diselesaikan gitu loh. Jadi banyak sekali kejadian seperti itu gitu. Sebenarnya orang ketiga ini gitu yang kita sebut atau karmiknya ini datang sebenarnya ini hanya untuk agar masing-masing tuh menyelesaikan urusannya yang belum selesai atau memang harus diselesaikan pada kehidupan ini gitu. Ya memang harus ketemu dengan orang ini gitu. Ini yang baik terjadi adalah sebenarnya eh, nggak lama setelah bertemu dengan pasangan tim femnya itu biasanya memang masing-masing tuh karmiknya juga datang gitu. Biasa yang keduanya belum ada ikatan pernikahan. Biasanya seperti itu. Gitu. Ya ada juga yang masing-masing saya udah punya pasangan terus ketemu dengan tim femnya. Gitu. Itu kan dalam berartian tim femnya datang belakangan. Tapi banyak juga yang keduanya single, bertemu dengan tim fem, intensitas kuat, baru karmik datang. Gitu. Nah, sampai kapan harus menyelesaikan karmiknya, itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jumlahnya berapa orang pun nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi yang terbaik adalah fokus dengan diri sendiri dulu gitu, entah mungkin maskelinnya pergi dengan orang lain gitu atau dengan karpingnya ya nggak apa-apa, mungkin itu jalan yang harus dia laluin, itu rutenya, rute untuk dia gitu. Dalam hubungan dengan orang lain kan dia juga belajar gitu, pembelajaran jiwanya sendiri supaya bisa tumbuh bisa berkembang gitu. Tapi mau bagaimanapun, mau dengan pasangan karpiknya mau secantik apapun, mau seganteng apapun, itu pikiran tetap ke twin flame-nya. Yang saya bilang, pada akhirnya tetap aja dibanding-bandingkan terus dengan pasangan twin flame-nya. Oh, feminin saya ini begini ya, dia begini gitu. Nggak bisa benar-benar 100% move on gitu. Ya, tapi sekali lagi, itu memang pembelajaran jiwanya gitu. Entah buat maskulin, entah buat feminin gitu. Jadi sebaiknya jangan dijudge, terutama menjudge pasangan tim kita sendiri karena sebenarnya itu balik lagi kena ke diri kita. Jadi seperti ini, ah dia maunya sama orang yang seperti ini ya, mau yang cantik, mau kaya, mau ganteng, mau seperti apa, itu menjudge, energinya itu kena ke dia, dia akan merasakan energi sedih itu dan bisa berbalik lagi ke kita langsung, dan itu sangat kuat, kayak ketusuk di ulu hati itu sakit banget gitu. Jadi biarkan, seandainya kita tahu, oke, dia menarik diri dari kita, mungkin karmiknya datang, ada urusan yang harus dia selesaikan, biarkan dia menyelesaikan PR-nya. Sekali lagi, perjalanan spiritual itu nggak bisa dilakukan bareng-bareng bersama. Mereka emang pada akhirnya harus sendiri-sendiri dulu. Nggak ada yang, oh yuk bareng-bareng kita menyelesaikan awakening ini, proses awakening ini bersama-sama. Sayangnya nggak pernah ada gitu. Sekalipun mau coba, biasanya pada akhirnya pun keduanya dipisahkan lagi. Pada akhirnya kedua-dua harus menyelesaikan urusannya masing-masing. Entah dengan karmiknya gitu yang harus diselesaikan dulu. Karena saya bilang sekali lagi, karmik bisa muncul setelah kita bertemu twin flame sebenarnya hanya untuk
masculine-nya atau femininnya itu menyelesaikan urusannya dulu. Itu yang banyak sekali terjadi cerita, keduanya lari, punya pasangan masing-masing, akhirnya pindah satu, pindah lainnya, dan memang jika digariskan untuk union, ketika keduanya dalam keadaan single, sama-sama single, udah beres nih karmiknya masing-masing, baru jika memang waktunya dan memang jalannya, itu union itu bisa terjadi, gitu. Jadi, sekali lagi, jika pasangan twin flame-nya mungkin bersama orang lain, sebaiknya jangan dijudge. Itu nggak lebih dari memang jalan yang harus dia tempuh, gitu. Biarkan dia menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Kita dengan bagian kita sendiri. Kita ada masing-masing PR-nya gitu. Biar dia menyelesaikannya juga, kita fokus ke diri sendiri gitu. Sekalipun tetap aja nggak bisa 100% lupa, kita akan keinget dia lagi, tuh energi datang gitu. Karena itu ya saya berulang kali ngomong, sangat penting yang namanya meditasi. Itu sangat membantu sekali, terutama dalam kita melewati ya journey ini gitu, supaya kita bisa stay present. Terutama itu, kita nggak berpikiran yang macam-macam. Karena saya paham banget, pasti yang ketika kita tahu nih dia sedang bersama karmiknya, pasti yang pertama muncul, oh dia ngapain ya, dia kenapa ya, apakah dia mau nikah, apakah dia sudah nikah, itu selalu muncul. Itu selalu muncul. Dan efeknya selalu adalah pikiran negatif. Pikiran negatif itu energi negatif. Itu kena ke dia, balik lagi ke kita. Jika itu terus berlanjut, rasa sakit itu ya terus-terusan. Dan makin dalam gitu. Justru dengan kita meditasi, kita bisa stay present. Kita hilangin hal-hal yang nggak perlu gitu, atau mungkin hal-hal yang belum terjadi gitu. Kebanyakan kita pikiran kan justru memikirkan hal-hal yang nggak perlu atau hal yang belum terjadi tuh kita pikiran yang buruk tuh selalu muncul gitu. Paham, saya paham. Pasti ketika tim filmnya lari pasti pertama pikiran muncul yang paling buruk tuh selalu muncul terus gitu. Akhirnya kepo, nyari tahu kondisinya gitu. Tapi itu nggak menyelesaikan apapun. Malah yang ada hanya makin sakit gitu. Kita harus bisa melepaskan. Tapi sekali lagi bukan berarti kita kabur dengan berusaha memaksakan diri menjalin hubungan dengan orang lain. Karena itu nggak baik, terutama jika kita belum betul-betul stabil gitu. Jika seperti itu yang tadi saya bilang, akhirnya hanya membandingkan karirnya dengan twin flame-nya. Terus seperti itu. Lagi dan lagi. Jika terus men-trigger seperti itu, akhirnya yang didapat hanya nggak lebih dari rasa sakit. Gitu. Jadi yang pertama sebaiknya, jika pasangan twin flame-nya sedang bersama orang lain atau tahu saat ini sedang bersama orang lain, ya sudah biarkan. Anggap itu memang jalan yang harus dia tempuh. Anggap itu PR yang harus diselesaikan. Kita dengan bagian kita sendiri. Gitu. Karena kalau kita mencoba fokus pikiran ke sana, yang ada hanya muncul pikiran-pikiran negatif, dan itu akan hanya memberikan energi negatif ke dia, dan balik lagi ke kita. Gitu. Ya, jadi banyak sekali juga loh, yang karmik ini justru datangnya belakangan setelah bertemu TF. Gitu. Ya, sebenarnya itu hanya bagian dari dimana keduanya harus membereskan masing-masing dulu. Karena ketika twin flame udah union, itu nggak boleh punya hutang lagi. Jadi sebenarnya ketika semuanya udah bersih gitu ya, PR-nya udah selesai, hutang-hutangnya sudah beres, jika sudah waktunya dan memang jalannya itu memang sangat memungkinkan atau memang itu akan terjadi dengan sendirinya union itu. Jika memang sudah waktunya dan memang garisannya sekali lagi gitu. Nah, kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Apakah kan dia terus lama karmiknya, berapa lama, berapa bulan, berapa tahun gitu. Itu kan pertanyaan yang muncul. Itu justru pikiran-pikiran yang nggak perlu gitu. Makanya dengan kita bermeditasi, kita bisa mengalihkan fokus kita, energi kita ke journey kita sendiri, itu menghilangkan pikiran-pikiran buruk itu, dan kita bisa lebih fokus ke journey kita. Kita bisa lebih cepat stabilnya. Karena jika enggak, itu akan terus berlanjut, dan hanya akan saling menyakiti satu sama lain. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, jika pasangan twin flame-nya mungkin menarik diri, meninggalkan kita, mungkin ketemu dengan orang lain, anggap aja itu memang sebagai jalan yang harus dia lalui.
itu memang rutenya dia, PR-nya dia yang harus dia selesaikan, gitu. Dan nggak cuma maskulin, feminin pun punya PR-nya masing-masing. Jadi seperti itu agar keduanya bisa lebih cepat stabil dalam mengontrol emosinya, energinya. Karena saat seperti itu ya pasti jelas banget roller coasternya naik turunnya seperti itu. Jadi hindari pikiran-pikiran yang nggak perlu. Stay present, self love. Itu yang sangat-sangat dibutuhkan dalam menghadapi perjalanan ini, journey ini gitu. Yang saya bilang sejatinya journey ini keduanya itu memang harus diharuskan fokus masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang kedua-duanya ketemu sama karmik terus sama-sama menyelesaikan, nggak ada gitu. Cuman tetap kok maskulin itu mau bagaimanapun dengan siapapun akan terus kepikiran dengan femininnya. Maskulinnya pun lucunya takut femininnya lari dengan orang lain sementara dia sendiri sedang bersama orang lain. Itu yang banyak terjadi juga sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi misalkan biarin misalkan dia sedang bersama karmiknya, dia harus menyelesaikan PR-PR-nya, ya biarkan dia bereskan dulu. Kita bereskan diri kita sendiri gitu. Itu yang makanya kenapa Twin Flame sebaiknya fokus pada dirinya masing-masing, pengembangan jiwanya gitu. Ya, oke, mungkin itu aja. Ya, semoga mungkin bisa sedikit menjelaskan. Jadi ada juga loh yang karmiknya muncul setelah bertemu TF. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih, mungkin itu aja. Mungkin teman-teman yang pengen konsultasi, sharing, curhat, atau mungkin cerita, teman-teman bisa juga kok menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan aja. Oke, terima kasih.